Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, mobil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Fajar, Kiai Haji Abdul Mun'im, Guru Syihab, Haji Tabrani, juga teman-teman dari Samuda yang di sponsori atau yang ditanggung jawabi oleh Ustaz Fathullah. Terima kasih banyak teman-teman Samuda dari Palangka, SKPD semuanya, khususnya juga pian-pian yang datang di malam ini, di malam minggu seperti ini. Kita duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah itu semuanya Indonesia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah, ditambah rizki kita oleh Allah, yang susah disenangkan oleh Allah, yang galau selalu dihimungkan dan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dan kalaupun kita wafat, ada dari kita yang meninggal, ya Allah meninggalkan kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kira-kira kalau pian berkumpul seperti ini masih ingat apa kak kada dengan penyakit? Betul. Masih teringat apa kada dengan yang namanya corona? Betul ya. Kenapa bisa pian katakan betul? Karena pian yakin di dalam majelis ini ada obatnya. Betul kada? Obatnya kelihatan apa kada ibu-ibu? Hah? Kelihatan apa kada obat itu? Biasanya obat yang kita minum itu kita kelihatan apa kada? Kelihatan pastinya kan. Tapi di saat ini obatnya kelihatan apa kada? Kenapa bisa biar katakan kada kelihatan? Apa itu? Bisa jawab? Hah? Ibu yang jilbab merah mengatakan doa, semangat merah putih. Oh. Ya. Kalau kita mengatakan bahwasanya obat di saat ini tidak ada, apa sih bentuknya? Kada kelihatan, apa sih bentuknya? Kenapa kita bisa begitu yakin bahwasanya di sini ada obat? Apa sih obatnya itu? Bisa jawab? Bisa jawab? Obatnya adalah apa? Ketenangan. Betul kada? Obatnya apa? Ketenangan. Kira-kira kalau ulun tanya lawan pian, pian mendapat keterangan apa kada di sini? Betul. Hah? Pasti dari kita, suka nggak suka, mau nggak mau, hadir di majelis ini mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun ada sedikit kerisauan, ada sedikit, namanya manusia pasti ada yang namanya apa? Kerisauan, bimbang, kecemasan, itu pasti nama manusia. Kalau tidak ada kecemasan, kerisauan, kebimbangan, bukan manusia namanya. Apa namanya? Malaikat. Karena kenapa ada kecemasan, kemudian kekhawatiran dalam diri kita?
Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya hawa nafsu. Makanya di tempat ini terdapat obat, ibu-ibu. Di sini adalah tempatnya kita berobat. Kalau pian sakit, apapun sakitnya yang kita rasakan, baik sakit kepala kah, sakit pilek kah, sakit parut kah, apapun penyakit pian, di tempat rumah atau di tempat yang lain pasti kita datang ke rumah sakit, datang ke dokter untuk minta apa? Obat. Kita di majelis ini kita meminta apa? Obat. Dengan siapa? Allah. Melalui apa? Melalui majelis ini kita mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bujur apa kada? Betul apa tidak? Kata orang Jawa, nggih pembuatan. Betul apa tidak? Kita mendapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, tadi maulid yang kita baca, banyak dari kita yang tidak faham. Banyak dari kita yang nggak faham, yang nggak ngerti bahasa Arab, nggak faham. Kenapa sih? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan melalui iman yang Allah taala berikan. Sehingga kita duduk di majelis ini, biarpun dengan niat apapun, pasti ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah obat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketenangan ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan adalah obat dari segala penyakit apapun. Namanya apa? Tenang. Seperti halnya para pejuang-pejuang Indonesia. Karena sekarang ini momennya masih momen di bulan Agustus. Kalau seperti saya lihat ada apa namanya pengumuman menyambut hari kemerdekaan. Kemudian apa namanya? Kebetulan dengan kedatangan ulun di sini. Berbicara tentang hari kemerdekaan, ibu-ibu ya, kenapa sih Indonesia ini bisa diraih kembali, bisa merdeka kembali? Kenapa? Karena pejuangnya memiliki ketenangan untuk menghadapi musuh yang dihadapi. Bayangkan musuh itu di Indonesia waktu itu ya. Sekarang insya Allah di Indonesia tidak ada musuh, amin, kecuali pengkhianat banyak. Betul? Musuh tidak ada, pengkhianat banyak. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengkhianat itu apa sih, Beb? Munafik. Munafik itu apa sih? Bermuka ada enggak, Beb? Di dalam Islam ada. Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran apa? Mudabdabina baina dalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Contoh orang yang bermuka dua, mudabdabina, itu ada dalam Al-Quran, Bu, Pak. Ya, la ilaha ula wa la ilaha ula. Gak nyimpang, ikut sama ini juga ikut sama ini, jadi mukanya bukan ada kepalanya dua, bukan. Paham, Pak? Paham, Bu? Bukan kepalanya dua, enggak. Maksudnya kanan oke, kiri jadi kanan kiri di sini nggih, yang benar nggih, yang salah nggih. Ini namanya mudabdab, alias orang bermuka lebih kasarnya bukan di zaman kita saja,
bukan ketika apa saja, bukan ketika Indonesia dijajah saja. Dulu zamannya Rasulullah juga ada pengkhianat. Betul. Di zamannya Rasulullah juga ada yang menebar fitnah, ada. Itu bukan karakter orang Arab, bukan karakter orang Indonesia, bukan karakternya orang Nusantara, bukan. Itu karakter kembali kepada individu masing-masing. Yang pertama, gak punya Yang kedua, gak punya guru, ya, gak punya iman dan gak punya guru. Makanya orang kalau gak punya iman, bahaya, menjerumuskan dia dalam nerakanya Allah. Orang yang gak punya guru, yang selalu menasehatinya, bahaya juga, akan menjerumuskan dia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bu ya, ini cerita Indonesia yang kita fahami dari sejak kita SD. Ya, ini ada hubungannya dengan syariat juga, Bayangkan, kita dijajah berapa tahun? Berapa abad itu? 3,5 abad. Lama apa enggak? Lama mana sama corona? Lama dijajah. Hah? Kira-kira kalau corona 3 abad gimana Ibu? Nyamber aja pian ya. Kira-kira kalau coronanya 3,5 abad bagaimana pian? Ya. Gimana? Tahunnya ketika dijajah kita dengan penjajah 3,5 abad. Berapa tahun itu? 350 tahun. 1 tahun berapa hari? 360 hari. Kira-kira 360 hari itu lama apa enggak? Lama. Kenapa sabar? Karena penduduk Indonesia di waktu itu mempunyai ketenangan. Tenang, sabar dulu bagaimana menghadapi penjajah yang menjajah negeri kita. Di samping itu juga gak luput dengan yang namanya banyak pengkhianatan. Makanya pengkhianatan ini banyak, naudzubillah min dzalik. Pengkhianat itu gak lepas dengan yang namanya fulus, pasti. Betul. Gak lepas dengan yang namanya fulus. Tahu fulus? Dan fulus tahu semua pian. Kulubil fulus mulus. Man kana laisa lahul fulus fahuwa mamfus. Ya, nggak lepas dari itu. Bujukan tahta, bujukan jabatan. Kemudian apa? Rayuan wanita. Betul Bu ya? Makanya laki-laki ini Bu, kalau sudah kena wanita, kelepak-kelepak Bu. Apalagi sekarang zaman edan, yang lakian anum senang dengan binian yang tuha, yang binian tuha senang dengan lakian yang muda. Betul? Ada juga sini? Ada dari sini? Itu di mana itu? Di Prancis itu lah, di Belanda itu jauh itu, di Parenggian kada ada, normal saja. Yang lakian anum suka dengan binian yang yang binian anum juga senang dengan yang lakian yang wajar, normal. Ya beda-beda dikit saja nggak apa-apa. Ya. Yang lakian anum sedang dengan binian yang tua, kan banyak sekarang viral di sosmed. Betul kada? Ya. Lakiannya umurnya 25. Ya. Kemudian yang dinikahi umur 70 tahun. Hebat ya. Kira-kira maaf nih, kira-kira maaf ya, yang mijitin lakiannya apa biniannya itu? Hah?
Bu, yang mijitin itu laki-lakinya apa perempuannya? Hah? Laki-lakinya. Karena kenapa? Biniannya sudah ya, seperti pian ini nah. Ya, seperti itu. Jadi nggak lepas dengan yang namanya fadhal habaib. Nggak lepas dengan yang namanya apa? Nggak lepas dengan yang namanya pengkhianatan, rayuan wanita, rayuan duit dan lain-lain. Ya. Makanya agak lama ulama-ulama tenang hidup mereka. Bu, halo Bu. Para ulama memiliki ketenangan. Orang yang mempunyai iman pasti mempunyai ketenangan. Betul. Para ulama memiliki ketenangan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Biarpun 350 tahun, 3 abad, bayangkan, dijajah, ulamanya tenang saja. Di balik ketenangannya mengatur strategi. Betul. Mengatur apa? Strategi bagaimana bisa menjadikan Indonesia ini merdeka. Merdeka itu bukan hanya dengan kalimat merdeka, enggak. Atau merdeka yang sekarang ini hanya cuma dibuat untuk lomba-lomba saja, bukan. Sekarang orang banyak merdeka lomba-lomba, apalagi lomba-lombanya naudzubillah min dzalik melanggar aturan Islam. Orang Islam, ya Allah, binian-biniannya sekarang kita lihat lomba-lombanya bagaimana merusak moralnya Islam tersendiri. Coba dibuat lomba-lomba kemerdekaan itu menghafal dengan nama-nama pahlawan, siapa saja ya pahlawan-pahlawan yang mempunyai peran ketika untuk merdekakan apa? Negara Indonesia. Coba harus kita tahu siapa saja dia. Yang kita tahu, lihat, merayakan kemerdekaan ya boleh-boleh saja, tapi tolong dijaga norma-norma tata krama. Katanya orang Jawa apa? Toto kromo. Norma-norma kita ini sebagai Islam, dan Indonesia ini mayoritas hampir 90%, 80% agamanya apa? Islam. Pian bangga apa enggak dengan Islam? Betul. Tapi kalau kita menyatakan bahwa diri kita ini bangga dengan Islam, bagaimana kita dengan ajaran Islam? Ditanya Islam, oh I am Muslim, saya Muslim, ana Muslim, saya Muslim, kula Muslim, Muslim. Tapi mana norma Islam Anda? Islam ini, maaf ya, Islam ini kalau bisa saya garis bawahi, tidak ada sangkut pautannya dengan Arab, tidak ada. Islam tidak ada sangkut pautannya dengan Nusantara, tidak ada. Islam sangkut pautannya dengan siapa? Allah. Islam sangkut pautannya dengan Rasulullah. Islam sangkutannya dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya melalui dari Al-Qur'an. Faham Bian? Faham Bu? Faham apa kata ini? Hah? Jadi seperti itu ya. Islam itu tidak kaitannya dengan apapun ya. Sekarang ini kan ada yang namanya maaf pengadu dombaan atau alias adu domba. Tuh lihat tuh orang Arab, tuh lihat tuh orang Jawa, tuh lihat tuh orang suku Dayak. Kita dibenturkan satu sama yang lain. Yang mengadu domba kita tertawa di belakang kita.
Islam datang dari Allah. Islam melalui Nabi Muhammad. Ajarannya, syariatnya adalah Al-Qur'an. Makanya mereka orang-orang soleh, para alim ulama, ketika merdekakan ini penuh perjuangan dan ketenangan, tidak tergesa-gesa mereka. Lain dengan kita, kalau kita mengatur strategi apapun kita terlalu tergesa-gesa, makanya hasilnya nol, tidak ada artinya. Karena kenapa? Tergesa-gesa. Fa inna ajalata minas syaiton. Orang yang tergesa-gesa itu datangnya dari datang corona. Ini ulun contohkan aja ya. Datang corona, kita teriak-teriak, waduh ini segala macam nggak bisa, segala macam ini nggak bisa. Memang segala macam nggak bisa. Coba kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kesemuanya ini. Semua berada dalam genggamannya Allah Ta'ala, Bu, Pak. Makanya ulun contohkan musibah corona, kalau dibanding dengan musibah penjajah, jauh lebih dahsyat penjajah daripada corona. Dulu ketika kita dijajah, ekonomi bahkan lebih dahsyat dari yang kita rasakan di saat ini. Orang mau keluar takut. Di zaman komunis juga seperti itu, takut kita mau keluar. Betul? Betul apa tidak? Coba ini dibuat gambaran saja. Ini pasti akan berlalu. Corona akan berlalu. Mereka yang berbuat jahat akan berlalu. Mereka yang akan membuat kegelapan akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Selama kita gantungkan hati dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi vaksin, ribut semuanya, vaksin. Ya, sudah diem, cari strategi yang cakep, yang cantik bagaimana kita menghadapi namanya vaksin. Betul? Betul apa tidak? Menghadapi PCR juga seperti itu, menghadapi antigen, nggak bisa kemana-mana. Siapa bilang nggak bisa kemana-mana? Kalau inti tenang, ya, otak cerdas, otak pinter, bisa pasti kemana-mana. Ya, memang disuruh sabar dulu, merenung dulu, atur strategi dulu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung main gegabah gitu, jangan. Ulun mungkin nggak kesini selama berapa bulan ini? Hampir 7 bulan ya. Kalau pian rindu, ulun lebih rindu lagi lawan pian. Soal Nabi Muhammad. Tapi di balik kerinduan itu, coba kita minta solusi. Kepada siapa? Allah. Kalau kita cuma teriak-teriak tok, teriak-teriak saja, gak ada hasilnya. Makanya orang soleh ketika merdekakan negara kita ini, teriakan mereka merdeka itu juga diiringi dengan kalimat Allah. Kurang nyaring, Allah. Ini mau selamat dari corona, suruh teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak selamat sampean. Kurang nyaring, Allah. Nah gini, seberapa wibawa corona itu. Maaf, saya bukan menentang corona. Kalau ada yang menyaksikan live streaming ini, maaf, saya bukan menentang corona. Corona memang penyakit, betul, kita yakin penyakit, ya. Tapi penyakit bisa pasti teratasi. Karena kenapa? Ada yang maha menyembuhkan, yang memberikan penyakit. Siapa? Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak Allah Ta'ala menurunkan suatu wabah, penyakit, kecuali Allah Ta'ala memberikan apa? Obatnya, penawarnya. Betul? Saudara Nabi Muhammad. Tapi kalau kita gegabah kita ini sudah diatur strateginya biar Islam kocar-kacir. Betul? Biar Islam makin takut, biar Islam nggak lagi pasrah dengan Allah. Kita dibuat seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau sudah kita ketakutan, gegabah,
nggak punya Allah, nggak ada lagi Allahu Akbar dalam diri kita, semakin takut kita, dan semakin takut dan imun turun, dan kita pun akan wafat, dibungkus di peti mati, kemudian diselimuti dengan plastik dan dikuburkan bukan dengan cara syariat. Betul? Betul apa tidak? Ini memang misi mereka. Penyakit ada, tapi sengaja orang muslim dibuat berantakan semuanya, biar nggak lagi percaya dengan yang namanya perkumpulan. Padahal dalam perkumpulan ada yang namanya, woi apa? Kurang nyaring, guring nggak biar nih. Nah, kenapa bisa kita katakan obat? Ada ketenangan di sini. Satu orang dari pian membawa 70.000 malaikat. Kira-kira 70.000 malaikat itu menyebarkan virus? Kada. Menyebarkan apa? Rahmat, menyebarkan ampunan, menyebarkan inayah, menyebarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, tidak seseorang muslim datang ke tempat orang muslim yang lainnya kecuali dia diberikan 70.000 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana berapa orang yang berkumpul di sini? Coba pian hitung, ada yang tahu nggak berapa? Dari satu dari pian ini 70.000 malaikat. Kira-kira malaikat di situ tuh menyebarkan apa, ibu-ibu? Menyebarkan apa? Biarpun keringat pian bau, biarpun bau mulut pian bau, tetap pian bawa malaikat ini. Ya, yang mana malaikat ini memberikan kepada kita obat, rahmat, tanggapi penyakit. Oh, oke, ada, sabar. Ya, ekonomi mati, ini mati, sudahlah, zaman ekonomi sebenarnya corona seperti inilah. Sudah, ini kita dibuat, disetting supaya kita nggak percaya lagi dengan Allah. Ada udang di balik apa? Ada skenario di sini. Di sini bukan masalah penyakitnya, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan. Di sini pengen menghancurkan kekuatan Islam. Pian teringat kada pernah ulun ceritakan di sini peperangan yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah ulun cerita di sini apa kada? Sayyidina Umar bin Khattab itu memenangkan perang cuma dengan sebatang siwak. Tahu pian siwak? Apa tuh siwak? Untuk membersihkan gigi, bukan rokok lah. Yang sahibul rokok ini, sahibul hisab, ulun doakan mudah-mudahan sembuh dari rokoknya. Amin. Ya. Ada orang murid zaman sekarang kan aneh ya. Beb, itu ada ulama yang ngerokok, jangan lihat ulamanya yang rokok, tiru yang lain dong. Betul? Ada orang zaman sekarang yang ditiru ulama ngerokoknya, tirakatnya, ibadahnya nggak ditiru. Ya, salah Anda. Ini memang punya misi besar, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita nggak percaya lagi dengan Allah. Kita takut mau berjabat tangan, kita takut untuk berziarah. Ini ada skenario di sini, sampai harus tahu saja. Kita percaya dengan yang namanya penyakit, betul itu penyakit itu ada. Tapi semua pasrahkan kepada Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, akan ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri, diulang 2 kali oleh Allah Ta'ala. Berarti pasti ada apa? Di balik kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Di balik kesusahan pasti ada yang namanya kemudahan. Tapi kita diberikan susah dulu supaya kita bisa menghadapi dengan dewasa, bukan seperti anak kecil. Kalau kada diberikan menangis. Betul ibu-ibu ya? Anak kecil kan gitu. Anak-anak kecil itu kan, yang masih kecil, yang masih polos, kalau seandainya permintaannya kada diberikan, pasti apa? Nangis.
Kita dibuat seperti itu sekarang. Kada dapat kita menangis. Susah ini segala macam. Nggak ada susah bagi Allah. Tidak ada susah bagi Allah, tidak ada susah. Semuanya mudah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah Ta'ala ini pemilik bumi dan langit dan angkasa raya. Bukan cuma penyakit kecil seperti itu. Ulun tegaskan ya, ulun bukan melawan penyakit, jangan salah paham pian. Penyakit memang ada, tapi semua sandarkan kepada Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pejuang-pejuang kita, sekali mereka ketika sudah merasakan berapa tahun pahitnya, 3 tahun, 3 abad setengah, 350 tahun pahitnya, dijajah, ditindas, makan gak bisa, belum lagi datang komunis, datang penjajah yang lain dan lain dan lain. Di Tarim, Bu, tahu Tarim pian? Hadramut di Tarim itu juga mengalami demikian. Waktu lawan komunis, semua majelis diberhentikan, sholat jamaah gak ada, pengajian ditiadakan, libur semuanya. Tapi karena kejujuran dari mereka orang-orang soleh yang merintis majelis bukan untuk hanya semata-mata bendera, untuk mendatangkan fulan dan fulan, sampai-sampai di Masjid Al-Habib Abdurrahman Assegaf itu ada namanya Masjid Assegaf. Ulun cerita ini, ada di Tarim itu namanya Masjid Assegaf ya, yang dibangun oleh Habib Abdurrahman Assegaf. Itu setiap malam Kamis dan di setiap malam Sabtu itu ada pembacaan hadroh. Apa itu hadroh? Hadroh itu pembacaan zikir, pembacaan sholawat untuk Rasulullah SAW dan juga untuk orang-orang soleh. Subhanallah, karena di waktu itu diberhentikan, tidak ada boleh aktivitas, tidak ada yang boleh keluar dari rumah. Itu masjid, waktunya malam Kamis, waktunya malam Sabtu, terdengar suara-suara hadroh. Majlis itu, di masjid itu terdengar suara hadroh. Orang melintas, suara apa ini? Suara hadroh dengan keras, seperti biasa yang mereka baca di setiap malam Kamis dan setiap malam Sabtu. Padahal diberhentikan, ulama dizalimi, termasuk yang dialami oleh bapak dari guru ulun, abahnya guru mulia Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, sampai diculik beliau itu oleh komunis. Sampai sekarang pun tidak tahu kuburannya di mana, tapi sudah dinyatakan meninggal beliau itu, diculik beliau itu. Karena yang melantunkan sholawat, yang melantunkan zikir di masjid itu biasanya orang-orang ikhlas, orang-orang yang dekat dengan Allah. Makanya datang musibah, komunis memberhentikan semua acara, aktivitas tidak ada seperti yang kita rasakan sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik Indonesia. Mudah-mudahan setelah 4, 3, 2, 1 level 0. Amin. Mereka boleh membuat level 4, level 3, 2, 1, 0. Monggo silakan. Ntar lagi selesai. Amin. Betul? Yakin selesai apa kada? Yakin selesai apa kada? Tapi kalau pian kada yakin, nggak mungkin selesai, nanti ada level-level berikutnya. Dari pian sudah nggak ada keyakinan sudah. Memang yang menggerakkan pejabat, bukan yang menggerakkan Allah. Ya, mereka yang mau berbuat apapun terserah dengan perlakuan mereka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada dalam lingkarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua miliknya Allah, angkasa raya, bumi, semua miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan. Sehingga ketika waktu itu di Masjid Assegaf itu ada orang melintas di depan masjid tersebut, terdengar suara hadroh, pakai hadra ini,
Apa pakai alat hadra nih? Dung dung. Ya Allah, ya Allah. Terdengar keras, nyaring. Dilihat di masjid tidak ada orang. Di malam berikutnya pun seperti itu. Terdengar lagi. Dilihat masjid tidak ada orang. Beda. Karena mereka orang-orang soleh menanggapi musibah pun dengan tenang mereka. Sehingga pasti ada yang namanya apa? Solusi alias jalan keluar. Kalau kita dengan kowar-kowar, ya, kowar-kowar, nggak ibadah, sholat tidak, internet iya, betul. Update status rajin, main Instagram rajin, Facebook rajin, sholat enggak, podo wae. Internet boleh, Facebook monggo, Instagram monggo, sholat malam tidak ketinggalan. Hebat, betul Ibu? Kalau kita nganggurnya kita di rumah, stay home di rumah kita ini, tinggal di rumahnya kita apa? Update status, video callan, ya, lihat instastorynya artis-artis, lihat YouTube-nya artis-artis. Gimana solusi? Gimana masalah mau solusi? Mau ada solusinya? Gimana masalah mau ada jalan keluarnya? Gunjingin orang, memfitnah orang, ya, ini seperti ini seperti ini, nggak selesai seperti itu. Coba gelar sajadah malam, HP ditaruh, dicas, Allahu Akbar. Ya Allah, orang-orang di sekitar ulun semua pada mengeluh tentang yang namanya rizki. Ya Allah, cukupkan rizki saya ya Allah. Ngeluh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki gak mesti harus bekerja ibu-ibu, itu ikhtiar. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada jalan keluarnya. Tapi ikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru ulun ada namanya Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Habib Sa'ad, gurunya Habib Umar. Itu beliau itu ketika zaman komunis di penjara ibu-ibu. Tahu pian penjaranya seberapa? Penjaranya itu mungkin dikecil. Antara beliau duduk itu sama temboknya cuma cukup untuk duduk saja beliau. Tapi ketika beliau di penjara hafal Al-Quran. Kalau sekarang napi-napi sekarang nyaman, napi-napi sekarang ini, narapidana sekarang ini nyaman, makan ditanggung. Sarapan pagi ada, makan siang nyaman, makan malam ada, dijenguk boleh. Dulu guru ulun seperti itu menceritakan lawan ulun, Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, Habib Sa'ad namanya. Itu mungkin segini saja beliau itu penjaranya. Beliau duduk seperti ini. Beliau duduk seperti ini, atapnya itu ya segini. Jadi beliau nggak bisa menegakkan badan beliau, nggak bisa. Jadi gini saja, buang hajat di situ, semuanya di situ. Tapi di balik itu darurat namanya. Beliau tidak isi waktu beliau dengan sia-sia. Beliau isi dengan apa? Beliau isi dengan membaca Al-Quran sampai hafal Quran di situ. Solusi. Nggak lama setelah hafal Quran, Allah Ta'ala berikan dia kebebasan. Bisa menghirup udara segar. Itulah orang soleh menyikapi yang namanya ujian. Mungkin kita nggak bisa seperti mereka, maaf ya, mungkin kita nggak bisa seperti mereka. Minimal tiru apa yang mereka amalkan ketika menghadapi yang namanya ketenangan. Seperti ini, majelis ini mendapat apa? Ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya kan tidak boleh di sini, betul? Awalnya nggak boleh kan? Sekarang alhamdulillah sudah ya. Surabaya sekarang ini masih belum ulun mulai majelis ulun. Insya Allah ya kedepannya bisa diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dipikir-pikir ulun gila ya. Kalau kita pikir-pikir, terlalu berpikir, kita gila. Ulun pikir kalau cuma kita gunakan sosial media ini, sosmed ini, sayang
Saya cuma kumpulkan berapa orang di studio Ulun itu, kita buat maulid. Alhamdulillah, yang nonton juga banyak, yang khusyuk juga banyak, menimba ilmu juga. Daripada kita kewar-kewar, kita teriak-teriak gak ada untungnya, gunakan ini. Nah, makanya orang-orang non muslim itu bisa meracuni otak kita karena sosial media yang dia punya mereka gunakan. Kita tidak, justru kita gunakan sosial media kita untuk kepentingan pribadi kita, untuk berjualan, endorse sini, endorse sana. Boleh, silakan, tapi masukkan dalam sosial media Anda itu hal-hal yang baik. Coba ceramahnya Habib Fulan masukkan, ceramahnya Kiai Fulan masukkan, ceramah guru Fulan. Mau dilihat apa kada? Share sudah. Insya Allah terjadi keberkahan dari Allah Subhanahu. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya dalam diri mereka 350 tahun bisa mereka atasi sebentar. Biarpun dengan kepedihan, akhirnya pun menang. Penjajah pun terusir, Jepang terusir, Belanda terusir, komunis terusir. Sekarang kita sudah merdeka, kita merayakan merdeka, tapi juga masih ada juga yang namanya pengkhianatan. Betul? Biarin aja deh. Nanti lama-lama pun dia capek, tua, meninggal dunia dia. Betul? Mau dia kumpulkan harta apapun yang dia punya, aset sini dia punya, aset batubara dia punya, sawit dia punya, gunung emas dia punya, toh lama-lama dia akan meninggal. Betul apa kada? Toh dunia ini bukan tempat kita abadi, bapak-bapak, bukan. Toh dunia ini tempat kita lewat saja. Tempat abadi kita di mana? Hoi, uring gak nih? Tempat abadi kita di mana? Surga. Surga. Ya. Tapi juga harus melewati. Yang harus kita lewati kubur, biar lewati dulu. Gak langsung ke surga, enaknya kan? Beb, ulun tempat abadi ulun di surga. Iya, boleh. Kita orang muslim akan masuk surga semuanya, amin. Tapi juga akan melewati yang namanya apa? Kubur. Kuburnya bisa menjadikan taman surga atau menjadi taman neraka, tergantung dari amalia kita. Setelah kubur ada namanya mahsyar, ada mizan, ada sirot, masih lama. Satu hari di akhirat sana itu seperti 500 tahun di dunia, ibu-ibu. Bukan 2 jam 3 jam seperti pian mendengarkan ceramah ulun, kada. Satu hari di hari kiamat, fi yaumil qiyamah, kamitsli khamsami'a sanatan fid dunya, seperti 500 tahun di dunia. Kira-kira kuat apa kada pian seperti itu? Tergantung pian bagaimana. Mana lama? Corona apa di akhirat nanti? Mana lama, Bu? Ya. Mana lama? Corona apa akhirat? Corona 2 tahun, insya Allah bentar lagi selesai, amin. Kira-kira kalau udah selesai, pian masih hidup enggak ya? Itu pertanyaannya nih. Pak, kira-kira kalau corona selesai, pian hidup enggak? Ini level 3. Besok turun level, bisa pian pastikan enggak ada? Pian hidup? Ada yang bisa memastikan di sini? Beb, ulun pasti hidup. Yang mengatakan demikian keluar ketemu Israel di situ. Turun level 1, bisa pian pastikan enggak ada? Kalau itu pian akan hidup, bisa? Enggak bisa. Level 0, bebas. Alhamdulillah, masker bakar, masker dibuang, tidak lagi PCR, tidak lagi vaksin 1, 2, 3, 4, 10, enggak ada. Bisa dipastikan enggak pian masih hidup? Enggak bisa. Pumpung masih hidup, gunakan untuk banyak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih, Beb, dampaknya orang bertaat itu? Ulun kutip satu lagi ya, kata-kata ulama. Atharut ta'ah nur. Orang yang selalu taat dampaknya bercahaya.
pandangannya bercahaya. Mereka menanggapi pandangannya bukan cuma penyakit, tapi apa yang memberikan penyakit. Oh, mungkin ulun kurang banyak beribadah ini dengan Allah, makanya Allah Ta'ala berikan ulun seperti ini. Makanya terkadang kalau kita sudah kena flu dikit takut benar, bersin dikit orang sudah bagaimana ngelihat, batuk dikit terlalu disibukkan dengan itu. Ada Tuhan, ada Allah yang menciptakan batuk tadi itu. Gunakan untuk apa? Taat. Karena taat dampaknya cahaya, pandangannya bercahaya, pembicaraannya bercahaya, langkahnya bercahaya. Karena kenapa? Sibuk dengan taat. Makanya efeknya orang banyak bertaat itu semuanya apa? Bercahaya, Pak, Bu. Tapi jangan pian pandang taat itu cuma sholat, puasa, zakat. Kada. Taat itu penjabarannya luas. Pian duduk di majelis ini juga taat. Pian memberikan ulun hadiah, taat. Contoh ini, kalaupun mau dikasih hadiah, kada nolak ulun. Contoh ya. Pian memuliakan orang tua, taat. Pian memuliakan anak cucu Nabi, taat. Pian memuliakan ulama, taat. Pian hadir majelis, taat. Efeknya apa, Bib? Seperti pian kalau minum vitamin, efeknya sehat. Seperti kalau orang bertaat kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, pasti dampaknya semuanya efeknya cahaya. Rumahnya bercahaya, biarpun rumahnya halus banar, ya kecil halus banar lah, halus banar, cilik tenang. Tapi ketika disinari dengan cahaya, dengan taat, besar rumahnya. Baiti besar. Tapi rumahnya nggak pernah diiringi dengan taat, maka rumahnya akan sempit, banyak gondoruohnya, ya. Banyak mak lampirnya, banyak setannya. Karena kenapa? Rumahnya nggak pernah diisi taat, nggak pernah dibuat sholat jamaah. Rumahnya disibukkan anaknya dengan apa? Dengan Mobile Legend. Betul. Ibunya di rumahnya merumpi. Sholat jamaah nggak pernah, ratib hadat nggak pernah, yasin nggak pernah, zikir nggak pernah. Gimana mau bercahaya rumahnya? Nggak pernah diiringi taat. Akhirnya diberikan oleh Allah Ta'ala takut dalam rumahnya, kegelisahan dalam rumahnya, kebimbangan dalam rumahnya. Bimbang, takut, risau, itu adalah awal tahap menuju yang namanya kematian. Iman turun, imun pun turun, dan siap-siaplah inna lillahi wa inna ilaihi. Siap, harus siap seperti itu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pernah ada muridnya Habib Abdurrahman Assegaf pengen lihat aktivitas gurunya. Ibu-ibu, ulun cerita ini, Habib Abdurrahman Assegaf ini pertama kali marga Assegaf dari kalangan habaib. Anda punya murid, muridnya Fudul. Tahu pian Fudul? Tahu Fudul gak ada? Fudul itu mau tahu. Apa bahasa Banjarnya itu? Sohibul kipu, mau tahu. Kalau bahasa Banjarnya apa itu, guru? Hah? Bahasa Banjarnya apa? Pin orang Banjar apa kadang? Mau tahu. Apa bahasa Banjarnya? Bore. Betul gak ini? Bore. Ya.
Kata wong Jawa kepingin ero. Wah, bahasa Arabnya kasarnya fuduli. Fuduli, mau tahu urusan orang alias apa bu? Sohibul kepo. Pengen tahu urusan orang, kepo. Ini murid kepoin gurunya, pengen tahu urusan gurunya. Apa tadi namanya? Bore. Iya. Burik apa bore? Ngeramput pian nih. Bore. Kepinero bu, wong Jawa wara kepinero. Ini Habib ini orangnya ibadah. Orangnya ibadah ibu-ibu. Bayangkan ibadahnya berapa kali bu? Kalau hatam itu kalau pagi hatamnya 4 kali. Kalau malam, abu abur ya bu. Ngocak Madura ya. 4 kali kalau pagi membaca Al-Quran hatam 4 kali, kalau malam hatam 4 kali. Jadi sehari berapa? 8 kali hatam Al-Quran. Kalau kita hatam Instagram, kalau kita hafal hatam apa? Facebook. Betul tidak? Ya. Muridnya mau tahu. Ini katanya ceritanya ini guru ulun ini desas-desus ini hatam Al-Quran 4 kali waktu pagi, malamnya 4 kali waktu 4 kali hatam Al-Quran 4 kali. Di rumahnya ngapain sih? Dibuntutin, diikutin. Masuk rumah, ya, ada jendela yang nggak ditutup oleh beliau, kelupaan. Jendelanya orang sana itu nggak pakai tralis. Tahu tralis pian? Besi yang biasa menutupi jendela itu lagi supaya lebih aman. Kalau jendelanya orang soleh nggak pakai butuh tralis. Karena kenapa? Karena dia yakin yang menjaga siapa? Allah. Kalau kita jendela ada, tralis ada, gembok ada, CCTV ada, itu masih kemalingan. Betul, karena malingnya lebih pintar dari sahibul bednya. Na'udzubillah min. Dilihat, sehingga cerita dilihat. Ketika dilihat, Allah, dinding-dinding rumahnya berzikir kepada Allah. Dinding rumahnya ini berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha. Terdengar suara. Sajadahnya keluar suara berzikir kepada Allah. Lantainya berzikir kepada Allah. Atapnya berzikir kepada Allah. Semuanya alat-alat rumah tangga yang ada di rumah beliau berzikir semua kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga si murid tidak tahan alias nggak kuat melihat kewibawaannya zikir kepada Allah. Toh murid pun pingsan sampai 3 hari 3 malam lamanya. Ini keadaan rumahnya orang soleh. Bagaimana kabar rumah kita? Kalau pian bangun tidur lihat televisi, angka kematian corona sudah 1.500 jiwa mati sebentar lagi Anda. Bangun tidur itu, makanya di dalam rumahnya itu ada foto habaib. Betul, di rumahnya itu ada foto ulama. Kalau bangun tidur supaya imunnya naik, imannya naik, coba dipasang fotonya siapa kayak gitu. Fotonya guru mulia Al Habib Umar bin Hafid. Bungas Banarnah ini. Fotonya Habib Idrus. Wah, bungas benar Habib Idrus ini. Kalau itu mah dari dulu sudah bungas. Kalau kada bungas istri ulun kada memilih ulun. Betul bu ya? Nah. Fotonya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Yang lihat Allah, lihat wibawanya itu. Makanya katanya guru mulia Al Habib Umar, kalau rumah, guru ulun menyebutkan, kalau rumah nggak ada foto-fotonya ulama, maka rumahnya seperti kamar mayit, kamar jenazah. Rumahnya mati,
pasang fotonya ulama, jangan dipasang fotonya pemain bola. Betul Bu? Fotonya pejabat. Wah, akhirnya tertulis angka kematian Parenggian 2.500 jiwa, don imun turun dan siap-siap dibungkus dengan plastik. Ya, itu mereka orang soleh. Makanya jadikan semuanya itu dalam taat kepada Allah, karena taat itu membawa bercahaya ibu-ibu. Orang kalau taat itu Pak ya, bercahaya semuanya. Tapi jangan main-main dengan taat. Makanya kemerdekaan ini bisa diraih dengan namanya apa? Ketaatan dari orang-orang soleh. Kenapa sampai ada bendera yang warnanya merah, sampai ada bendera yang warnanya putih, hingga terjadi namanya merah itu ada storynya, ada ceritanya. Gak asal cuma bikin seperti itu, ada istikharahnya. Kalau kita kan tahunya cuma bendera Indonesia warnanya merah putih, maksudnya gak tahu kita, karena kita cuma sekedar tahu. Tapi kalau orang soleh yang mengerti tahu. Makanya katanya ulama, asarut ta'ah nur, dampaknya orang bertaat adalah bercahaya, seluruhnya bercahaya. Mudah-mudahan kita diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cahaya tersebut membangkitkan kita hingga kita hidup, kita mati, kita sakit. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, untuk siapa? Untuk medis, untuk perawat, untuk siapa? Lillah. Kalau sudah untuk lillah, ya gunakan sebab musabab yang menjadi senangnya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini semua selesai semuanya. Apapun ya Allah yang mereka rencanakan ya Allah, kalau ada rencana buruk ya Allah, tapi rencanamu jauh lebih baik dari rencana mereka ya Allah. Ya Allah, mereka-mereka yang merencanakan keburukan dalam negara ini ya Allah, Engkau yang punya Indonesia, bukan pejabat, bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan camat, bukan lurah. Allah, Engkau ya Allah, Engkau mempunyai rencana besar dalam negara ini ya Allah. Tapi dalam kesempatan yang sangat mulia ini ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah. Ayo semuanya angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap angkat tangan? Siap kita untuk berzikir kepada Allah? Siap kita semua curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kita semua berzikir. Bagaimana zikirnya? Ya Allahu ya Allah, pelan-pelan, sama-sama. Ingat dosa. Apapun yang engkau punya, masalah kecil besar pun insya Allah pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama kita berzikir. Ya Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu ya Allah, ya Allah. Lebih keras. Mana suaramu ketika engkau menyebut nama Allah? Mana suara Anda? Sebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus lebih nyaring. Angkat tanganmu. Tundukkan hatimu. Ingat dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terlalu banyak dosa kami, terlalu banyak dosa kami.
Allah, oh ya Allah, ya Allah, sehingga makhluk, sehingga penyakit kami buat besar dan Engkau terlihat kecil. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, karena banyaknya kami yang terlena dengan dunia, karena terlenanya banyak dari kami dengan dunia, sehingga Engkau terlihat kecil dan penyakit pun terlihat besar. Oh ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami. Lebih keras, sebut namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal Engkau sudah berjanji kepada kami akan menyelesaikan segala urusan kami, akan menghilangkan segala urusan besar dan kecil kami. Karena kenapa ya Allah belum ada tanda-tanda itu ya Allah? Karena terlalu besar bagi kami dunia dibanding denganmu. Terlalu besarnya dunia di hadapan kami daripada besar dari kekuasaanmu ya Allah. Ya Allah, sehingga fenomena yang saat ini yang harusnya biasa, yang harusnya kecil, di hadapan kami besar, di hadapan kami luar biasa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hilangkan ketergantungan kami dengan dunia. Kami memang nggak bisa hidup dengan dunia, tapi jangan jadikan hati kami gelap dengan dunia hingga menutup ibadah kami, hingga menutup pembacaan zikir kami, hingga menutup dari Al-Quran kami. Ya Allah, ya Allah, sehingga anak-anak kami semakin jauh denganmu ya Rabb, sehingga anak-anak kami semakin jauh darimu. Sholat dianggap biasa, permainan dibuat luar biasa. Sholat kami anggap biasa, dunia kami anggap luar biasa. Sholat kami tinggal, dunia kami kejar. Sholat kami tinggal, masjid kami tinggal, tempat hiburan kami kejar, kafe kami kejar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah
Allah. Lalainya kami ya Rabb, dosa semakin banyak, dosa semakin menumpuk. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfir, sama-sama lebih keras. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Teteskan air matamu. Engkau yang meneteskan air mata di dunia, di akhirat tidak akan teteskan air mata. Selama engkau di dunia sering meneteskan air matamu karena takut kepada Allah, maka di akhirat engkau tidak akan menangis. Di akhirat tidak akan menangis. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan anak kami anak yang kurang ajar. Kami takut anak kami anak kurang ajar. Jadikan anak kami yang selalu taat, kegemarannya sholat, hobinya sholawat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang sholat. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang sholat ya Allah. Ini tempat yang tenang, tempat engkau mengadu kepadanya. Ini kesempatan yang baik engkau adukan, engkau keluhkan keadaanmu kepada Allah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bayangkan kalau anak kita diseret dalam neraka, kita pun, anak kita pun teriak kepada Allah, ya Allah, orang tua saya juga masukkan dalam neraka. Lantas Allah pun mengatakan, kenapa wahai hambaku? Karena orang tuaku tidak pernah mendidikku, tidak mengajarkan aku sholat, tidak pernah mengajarkan aku sholat. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi lebih keras. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika ya arhamar rahim. Tidak seorang muslim berdoa kepada Allah kecuali di dalam doanya Allah menanti doa kita. Allah menanti doa kita. Kita saja yang jarang berdoa kepada Allah.
Kita saja yang kurang curhat dengan Allah, kita saja yang kurang keluhkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, jadikan dunia sebagai perantara kami untuk mendapat ridhamu. Jangan jadikan dunia menuju kegelapan-Mu hingga kami tergelapkan dengan kemaksiatan-Mu ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alamana wa salafuna sholih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita saat ini bermuhasabah. Bukan kita merasa lebih ini, lebih tidak. Bermuhasabah satu sama yang lain. Kembali cepat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam menanti kita. Bahkan Allah Ta'ala berikan kita kewajiban sholat. Allah pun menanti kita. Bahkan dengan awalnya, dengan panggilannya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, cepat sholat, jangan tunggu lagi, jangan pending lagi sholat, cepat. Insya Allah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Kalau ada salah kata, kurang adab, kurang ajar kepada pian berataan, kurang sopan, khususnya dengan para habaib. Terima kasih para habaib yang datang barusan juga di tengah acara, di tengah ceramah ulun yang dari Sampit. Para habaib-habaib juga dari tim daripada Sampit. Terima kasih banyak yang mendukung acara ini. Apapun yang pian keluarkan, tenaga, harta, jasa untuk terlaksananya acara yang sangat mulia ini, pasti Allah Ta'ala balas, pasti Allah Ta'ala balas, pasti Allah Ta'ala balas. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.